Pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar dalam menggunakan mobile learning terhadap hasil belajar biologi. Nah, perkenalkan, nama saya Dwi Aulia. Saya dari kelas 63. Di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal saya. Latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi belajar serta peningkatan hasil belajar siswa yang belum signifikan karena penggunaan media pembelajaran yang monoton dan tidak menarik. Nah, terbatasnya waktu pembelajaran di kelas membuat materi yang diterima oleh siswa ini kurang optimal. Nah, hal tersebut mendukung munculnya inovasi media mobile learning berbasis Android yang menarik dan dapat dipelajari secara mandiri, praktis, serta dapat dipelajari dimanapun, kapanpun, kapanpun. Dan dalam hal ini, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh mobile learning berbasis Android terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas 10 Madrasah Aliyah swasta di Pencing Beku. Rumusan masalah dari proposal saya ini yang pertama itu, adakah pengaruh media mobile learning berbasis Android terhadap motivasi belajar biologi siswa? Yang kedua itu, adakah pengaruh media mobile learning berbasis Android terhadap hasil belajar biologi siswa? Setelah itu, yang ketiga, adakah pengaruh mobile learning berbasis Android terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas 10 Madrasah Aliyah di Pencing Bekuloh? Tujuan dari penelitian saya ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari mobile learning terhadap motivasi belajar biologi pada siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah yang ada di Pencing Bekuloh. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh media mobile learning berbasis Android ini terhadap hasil belajar biologi pada siswa yang ada di sekolah itu. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh media mobile learning berbasis Android terhadap motivasi dan hasil belajar siswa biologi kelas 10 Madrasah Aliyah swasta yang ada di Pencing Bekuloh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu dengan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian ini menggunakan teknik suppressive sampling dengan metode pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Nah, data yang diperoleh diolah dengan independent samples, t-test, dan MANOVA atau multi-variable analysis of variancy. Nah, populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 Madrasah Aliyah swasta di Pencing Bekuloh. Sedangkan sampel pada penelitian sampel dari penelitian ini adalah menggunakan teknik salah, Cok. Ulang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 Madrasah Aliyah swasta di Pencing Bekuloh, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10. Nah, pengambilan sampel di sini menggunakan penelitian menggunakan teknik tertentu yang bisa disebut dengan teknik sampling. Nah, pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik sampling. Analisis data. Nah, analisis data di sini saya melakukan dengan yang pertama itu uji instrumen, yang kedua itu uji prasyarat hipotesis, yang ketiga itu adalah uji hipotesis. Uji instrumen di sini saya menggunakan uji validasi. Nah, uji validasi ini dilakukan untuk mengetahui validasi atau tidaknya instrumen yang digunakan dalam penelitian. Nah, pada penelitian ini digunakan dua jenis uji validasi, yaitu dengan uji validasi empiris dan uji validasi ahli. Nah, yang selanjutnya itu ada uji
reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui instrumen penelitian dapat dipercaya atau diandalkan. Yang kedua itu adalah uji prasyarat hipotesis. Yang pertama saya menggunakan uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Nah, secara umum data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Yang kedua itu adalah uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini merupakan suatu prosedur uji statistik untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data sampel peneliti berasal dari populasi yang memiliki varian dan yang sama atau tidak. Seperti itu. Yang ketiga itu ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu yang pertama saya melakukan uji tes. Nah, digunakan untuk mengetahui pengaruh media mobile learning terhadap motivasi belajar siswa dan pengaruh media mobile learning berbasis Android terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 10 madrasah alias swasta yang ada di Pencing Bekulo. Nah, uji ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 60, yaitu uji independent sample test. Yang kedua itu ada uji ANOVA, 2 jalur dengan jenis uji ANOVA. Nah, uji ANOVA ini dengan jenis uji multivariati analysis of variancy atau MANOVA. Nah, digunakan untuk mengetahui pengaruh media mobile learning berbasis Android terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas 10 madrasah alia swasta Pencing Bekulo. Uji ini dilakukan dengan bantuan SPS 16, yaitu uji multivariata. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.